Selamat siang sedulur, salam sehat, salam sejahtera, dan terus berikhtiar, terus belajar. Jadi channel ini sekarang akan lebih berorientasi tentang bisnis, lalu kemudian uang dan inspirasi. Karena kita tahu ketika kita punya uang, pasti inspirasinya berkembang biak. Kadang tidak punya uang juga ada inspirasi. Bisnis itu menghasilkan uang, inspirasi dan kreativitas kita bertambah berkembang. Oleh karena itu, mari kita bicara tentang di awal ini bisnis dan uang. Tetapi sebelumnya sedulur, monggo bagi yang baru masuk channel ini untuk like, subscribe, dan komen. Nah, apa itu bisnis sedulur? Dan kita pasti semua tahu di lingkungan, di areal kita itu beragam bisnis-bisnis mikro informal, bisnis-bisnis mikro kecil, masih informal, dan kemudian lebih berkembang bisnis yang skala kecil menengah. Dan itu semua pasti instingnya adalah mengenai uang. Memang kita tahu uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan yang namanya uang. Kalau begitu, mari kita coba singkap apa relasi bisnis dengan uang, supaya kita juga bisa mengelola ide bisnis, tapi sekaligus juga bisa mengelola uang untuk tujuan-tujuan yang lebih produktif dan juga bermanfaat bagi kita, bagi keluarga, dan juga bagi konsumen, bagi pelanggan maupun bagi masyarakat secara umum. Nah, bisnis itu para sedulur pasti tahu maknanya, itu adalah kegiatan ekonomi. Tetapi ada banyak kegiatan dan juga ada banyak kegiatan ekonomi yang mikro informal, tetapi ketika kita masuk kategorikan bisnis, itu berarti kita bicara tentang motif. Kalau kegiatan sosial berarti motifnya adalah lebih kepada kegiatan-kegiatan melayani sosial. Tapi kalau motif bisnis itu berarti kegiatan ekonomi yang tujuannya tentu adalah mencari untung. Bisa saja ketika kita mengambil posisi di dagang, berarti kita beli lalu kita jual, ada selisih harga, laba kotor, itu berarti untung, ya. Atau kalau kita diproduksi, kita berarti uang kita gunakan untuk membeli bahan baku, bahan penolong, kita lakukan pengolahan, kemudian kita lakukan proses produksi untuk menghasilkan barang jadi maupun barang setengah jadi untuk kita delivery kepada pelanggan kita, kepada konsumen kita. Selisih antara biaya-biaya produksi dengan kemudian itu total pemasukan pendapatan dari hasil penjualan, kita cari selisihnya, dan selisihnya itu adalah bagian dari kita yang menjalankan usaha ini, yang menjalankan bisnis ini. Jadi kita bicara tentang bisnis, berarti kita tentang bagaimana mendapatkan keuntungan secara bertahap, berkelanjutan dari mata rantai kegiatan bisnis yang kita lakukan. Memang uang itu hanya sarana, ya. Tapi tadi sudah dikategorikan kegiatan ekonomi apapun selalu butuh uang untuk dikelola secara efisien dan efektif. Kegiatan bisnis yang tadi bersifat dagang itu berarti kita melakukan pengadaan, pembelian bahan-bahan yang kita akan jual. Dan ketika kita tadi bicara tentang produksi atau pengolahan, apapun jenis bisnisnya, mungkin kuliner, mungkin membuat barang-barang yang dimulai dari bahan baku, bahan penolong, lalu ada proses pengolahannya, ada proses produksinya, berarti ini semua memakan atau menggunakan biaya-biaya. Dan tentu kita akan menghitung semua mata rantai kegiatan dengan alokasi biaya-biayanya. Sehingga pada akhirnya kita bisa menemukan selisih positif antara total pengeluaran kita. Lalu kita bandingkan dengan total pendapatan kita. Kalau total revenue dikurangi total cost itu lebih besar, ya berarti kita ada untung.
Tetapi ketika kita bicara tentang matematika bisnis, ini bicara tentang bagaimana menjamin keuntungan itu secara kontinu dengan melakukan efisiensi. Dan itu adalah perilaku bisnis yang diturunkan menjadi perilaku keuangan. Kalau perilaku keuangannya sangat ketat dan juga memanfaatkan setiap satu rupiah dengan nilai manfaatnya, berarti kita sudah berada pada sifat dan karakter sebagai seorang pebisnis. Oleh karena itu, dalam konteks kewirausahaan, sebelum memulai sesuatu bisnis, harus kita pelajari dulu teknis-teknis dari bisnis itu, kemudian juga mengenai siapa sasaran pelanggan, calon pelanggan, dan bagaimana mata rantai dari supplier, kemudian juga mitra-mitra yang lain, mungkin deliverynya ke pihak konsumen, mungkin cara menjualnya, offline atau online, itu adalah bagian-bagian komprehensif dari perilaku menjalankan bisnis. Tetapi apapun item dari kegiatan ini pada dasarnya adalah biaya. Dan biaya itu adalah berarti uang. Dan uang itu berarti digunakan dengan baik, positif, dan menghasilkan uang. Kalau uang bisa menghasilkan uang, berarti kita berada pada motif ekonomi yang positif. Karakter pebisnis kita miliki. Kalau kita bisa jeli dan tega untuk menekan biaya, kita bisa akan berkarakter sebagai investor. Karena perubahan perilaku karakter itu bisa saja dari posisi kita sebagai konsumen atau posisi kita sebagai pekerja, dan kemudian kita bisa menjadi wirausaha, dan kemudian kita bisa menjadi pelaku bisnis, pengusaha, bisa juga menjadi investor. Tetapi apapun pilihan dari 4 profesi atau status pilihan ini, pada dasarnya everything is about money. Semua menyangkut uang. Jadi uang itu menjadi urat nadi dari seluruh mata rantai aktivitas ekonomi. Uang memang sebagai alat bayar, alat transaksi, uang kartal, uang fisik. Mungkin juga sama dengan uang elektronik, digital, atau uang satu lagi uang kartal, uang itu pada dasarnya fungsinya adalah sarana. Jadi uang itu sebenarnya sangat bernilai manfaat ketika dikelola oleh orang-orang yang terampil mengelola uang sesuai dengan fungsi, sesuai dengan manfaat, sesuai dengan momen, sesuai dengan selera pasar, sesuai juga dengan yang lain. Oleh karena itu, uang yang merupakan benda netral jangan menguasai kita. Bisnis yang menggunakan uang, berarti uang itu kita kelola sesuai dengan maksud tujuan bisnis itu. Supaya apa? Bisnis itu sendiri menjadi ruang produktif untuk menghasilkan uang-uang berikutnya ketika kita sudah mengalokasikan yang namanya investasi, modal kerja, kemudian biaya-biaya rutin, maka diandaikan seluruh alokasi pengeluaran ini akan menghasilkan omset dan juga tingkat penjualan, pendapatan yang plus, yang surplus untuk semua menutupi mata rantai itu. Dan itu harus dijamin dalam satu periode produksi atau mungkin dari satu skema ke skema kegiatan bisnis, atau bila perlu dalam satu laporan keuangan. Dan disitulah posisi pengetahuan bisnis, keterampilan berbisnis, karakter pengusaha kita harus miliki supaya uang itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini sedulur sedikit relasi konsep, sedikit relasi kausatif antara bisnis dan uang. Tapi apapun pilihan-pilihan aktivitas ekonomi manusia atau aktivitas manusia, pada akhirnya itu menyangkut uang. Karena manusia dan kegiatan-kegiatannya membutuhkan yang namanya kebutuhan. Baik itu kebutuhan primer maupun sekunder, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan gaya hidup dan lain-lain. Oleh karena itu, gunakan uang Anda sebaik mungkin untuk kesejahteraan dan termasuk untuk status sosial ekonomi. Salam sehat, salam sejahtera.